Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, lur. Kembali dengan saya Ganas Rumam. Kalian, indukan Marlboro baru lahir 3 minggu yang lalu. Pedetnya ini 3 minggu. Gede, asli gede. Cobi, ya, tolong dekno deh. Ini umur 3 minggu. Nah, jantan. Ini tak tunjukin yang ini dulu. Ayo. Agak pemalas. Yang ini. Nah, air susunya seperti yang saya bilang, walah makah bagus ya nambo. Wis nambotan purun nggih mon dia. Nah, ini. Yang satu, ini kan umur 3 minggu. 3 minggu gede, 3 minggu nggih. Ini 3 minggu, punyanya Pak Eko. Yang satu ini. Set. Ini umur 2,5 bulan. Indukannya ini sudah beranak 6 kali. Ya, Deh. 6 kali. Sudah beranak 6 kali. Indukannya lo super saking. Nah, dan kalian sama tahu gak? Dari sana yang sama apa jenisnya? Simental. Tapi ini simental persilangan. Yang sana simental persilangannya sudah mendekati murni karena congornya berwarna merah, bulu matanya berwarna merah. Kalau yang ini bulu mata hitam, congori hitam, hidungnya itu loh congor itu. Terus kukunya juga hitam. Kalau yang sana kukunya biasanya agak warnanya putih. Makanya kalau setiap kali di simental atau limosin, sana lebih super karena keturunannya lebih murni sana. Ibaratnya F2 atau F3 sana. Kalau enggak F1, F2 lah, F3 lah di sana. Kalau yang sini F1 keturunan pertama persilangan. Iki anak-anak apa tumbas di ban iki? Tumbas ya. Sayangnya tumbas ya. Nah, jadi indukannya semua beli semua. Ini pedetnya umur 3 bulan. Congori hitam. Sayangnya congori hitam, tapi jangan ditanya. Buan tuh wis apik. Panjang. Super. Loh, tak dono. Iki super. Untungnya breeding. Tak ada nih. Wes kalian tak kasih tahu. Untungnya breeding itu begini. Jadi sampean bakal tahu lebih murah mana antara breeding dan tidak. Nah, pantatnya lihat. Ini, pon mana pinten deh? 6 kali. Sapi ini itu sudah beranak 6 kali. Coba bayangkan. Lihat. 6 kali. Yang sini beranak pinten? Baru 1 kali. Ini berarti beranak 1 kali. Sing riyen babone payu 18 niku sing pundi kok? Sing iki. Nah, dulu pedete umur pinten nek kok sing pajeng 18 kok? Emang sasi apa? Apa setahun nek kok, Deh? Sekitar 6 bulan. 6 sasi. Dulu pedete laku 18 juta, umur 6 bulan kurang lebih. Nah, lihat. Super taura. Tinggi bakal. Tadi yang habis saya IB yang ini. Indukannya yang ini. Pantatnya kurang terlalu super. Tapi ini. Nah, ini loh udah berdiri. 3 minggu. Sampai deloken 3 minggu. Pedet umur 3 minggu. Nah, lihat toh. Super taura. Kalian perhatian nggak? Setiap kali saya punya video terus pedetnya bagus, yang kalian perhatikan pertama pasti yang sama itu air susunya. Terus kabeh ya dia. Nah, beliau yang cerita air susunya semua keluar dengan lancar. Yang sana coba lihat, itu putingnya panjang, menggelambir. Nah, yang sana juga sama. Jadi setiap kali perkembangan pedet itu pun bagus. Iki kita indimen lahir dak randean ta iki? Nggih. Ah nggih ya. Pak Kidang Mbak. Oh. Kalian dengar gak? Ini lahirnya dulu kayak kidang. Bayi yang bilang loh ini. Saya nggak ngarang. Umi juga bilang. Sampai apa? Kayak nggak aslinya gitu loh. Wong babone indukannya itu gedenya segini tapi anaknya kecil.
Tapi seperti yang saya bilang di video-video saya biasa nih, pedet lahir kecil nggak masalah deh. Yang penting pertumbuhannya. Nanti kalau pedet kecil, misal air susunya bagus ya, nyatane super malah sakniki. Nah, jadi ya kurang lebihnya pertumbuhan air susu juga bagus. Terus dulu pas awal-awalnya saya sering ngomong dulu lah. Dulu beliau itu kebiasaan yang sering saya sarankan untuk ditaruh ember pakan di pojokan, ya, ya. Nah, jadi ketika pedet ini mulai mau makan hijauan atau pakan berbau berserat, itu dari situ akan membantu untuk perkembangan juga. Karena misal seandainya air susunya induknya pas hari-hari tertentu tidak stabil, pedet ini akan punya naluri untuk mencari nutrisi, sumber nutrisi yang lain dari pakan yang tersedia. Nah, coba kita lihat dari dekat yang pedet yang ini. Ini loh. Pedet umur 3 minggu. Tukone piro ya niki babone? 16. Dulu awal beli 16 juta. Sama ini tawakno 30 ya namanya payu ya. Payu berapa, Mbak? Ngenyang sithik paling ya. Indukannya ini misal ditawarin tuh ya kira-kira laku 28 lah kira-kira ini sama ini. Misal seandainya ya 30 laku lah insyaallah dua ini. Kalau ditawarin belinya 16 juta, pelihara baru 9 bulan, berarti kalau 3 minggu berarti 10 bulan. Karena masa kebuntingan tuh 9 bulan 10 hari. Yang ini baru umur 3 minggu ya. Nah, artinya 10 bulan. 10 bulan masa pemeliharaan dari harga 16 juta dijual insya Allah 30 juta laku. Insya Allah 30 juta laku. Nego mesti biasanya. Nah, tapi ini nggak dijual, ini nggak dijual. Coba kalau kalian bayangkan, punya uang 16 juta, kalian pelihara sapi jantan, sampai nggak dijual sampai keluar harga 13 juta? 30 juta, sorry 30 juta. Nggak mungkin. Dan pakannya saya lihat, itu cuma gini toh. Nah, seadanya sama pongkol. Nah, stoknya pokoknya di sana. Jadi masih peternakan tradisional. Kalau kalian pelihara sapi jantan, pengen pertumbuhan bobot badannya per hari 1 kilo lebih, itu baru untung. Kalau nggak ada 1 kilo lebih per hari, ya rugi sampean. Lah untuk dapat 1 kilo, misalnya asumsi ini sapi ini bobot hidup sekitar 4,5 kintal lah misal. 4,5 kintal kalau kebutuhan bahan keringnya kira-kira 3% kan 4,5 kali 3, ibaratnya kan gitu kan. 4,5 kali 4,5 berarti 99 sama 4,5 ya hampirlah 15 kilo lah misal ya. 15 kilo bahan kering. 15 kilo bahan kering kalau misalnya dijadikan konsentrat semua itu udah berapa? Kalau per kilonya 2.500. Kalau udah kali 10 kan 25.000. Kalau 15 kilo berarti 25.000, separohnya 25.000 berarti kan 12.500, antara ya hampir 40.000. Itu baru bahan keringnya. Nah, kalau pertumbuhan badannya naiknya nggak ada 1 kilo per hari, kalian rugi. Kalau di bawahnya 1 kilo per hari rugi kalian itu. Tapi kalau di atas 1 kilo per hari, insya Allah untung. Tapi mepet. Nah, tapi kalau breeding per hari ini pakan hijauan anggap aja sampingan. Ya deh, ngarit tadi. Nah, seperti yang saya ceritakan, para peternak pasti ngarit dulu. Nah, mereka modal itu cuma beli bekatul, ngagem katul betul jenengan. Sentrat. Nah, ternyata pakai konsentrat. Ini peternak milenial ini. Kalau peternak tradisional jarang pakai konsentrat. Nah, lihat. Kan? Nah, gimana? Teman-teman. Kalau mereka mana pengen 6 nggih? Mana itu kan pinten nih kawin? 11 juta. Beranak 6 kali. Kau ono, Dik? 7 juta, 15.600 2. Wah, 15 2. 15.600 oleh direvisi sama orangnya. 15.600.000 dapat 2 ekor 7 tahun yang lalu. Nah, 7 tahun yang lalu sudah beranak 6 kali. Nah, berarti setiap tahun artinya sapi ini beranak dengan jarak masa kering kandangnya. Oh, gampangnya ya habis lahir kan enggak langsung di IB. Artinya sapi ini kalau misal harganya 9 juta, 15 juta 600 ya 2. Dipelihara sama 7 tahun, hasilnya pedet udah berapa? Kalian punya jantan, wis habis duit kalian.
habis banyak, modalnya habis banyak. Ini pakai kayak gini. Saya berbicara sesuai yang ada di lapangan. Yang kita bahas kan peternakan lokal ya, masih tradisional. Mereka memberikan pakan dengan seadanya, tidak seperti perusahaan yang sudah dihitung dari awal sampai akhir, marginnya diperhitungkan dan lain-lain. Tapi kita bahas kan di peternakan umum, di para peternak lokal. Jadi kalau peternak lokal, teman-teman udah bilang, udah pada bilang dan udah pada membuktikan. Oke, yeah. Kondang ora. Bisa buat celengan pedete ini. Pedete diut-diut, berbulu keriting, pedete. Kaki bagus, gede, jinak, sapine. Angge Mbah. Kalah congor Mbah nggih. Yang sana kukunya warnanya hitam, cuma kalah congor. Tapi bagus insya Allah. Pertumbuhan sama bagus deh. Nah, jadi Tapi bagusan ini. ya Ini 3 minggu sekian. kurang lumayan lah nggih masalah ini. Tapi padha apik ya, Dik. Iku semono tolong saksi awak kandel Bu segitu umur 3 bulan, badannya tebel, bulunya klimis atau bagus, enggak diut udah bagus. Niku di paringi Mbah Cacing pun tolong sasi kok. Apa nate? Dereng nate. Paring lah. Mangke pedete sing niki nak pun rong sasi kasih Mbah Cacing lah. Kasih Mbah Cacing indukane ini. Iki ada teman-teman. Jadi saya berbicara real sesuai yang di lapangan. Saya tidak ada yang namanya rekayasa klub. Jadi saya berbicara apa adanya, apa yang dialami peternak di lapangan. No. Gimana? Lihat segini tuh. Ini itu ketinggian saya tinggi 170. Ketinggian saya sekitar udah mau 1 meter lah ketinggiannya ini. Hampir sama seperti itu saat dikit. Yaudahlah, ini cuma mau melihatin. Ini punyanya Pak Eko. Jadi teman-teman bisa termotivasi. Dan yang paling penting, yang paling sama dari kedua ekor ini adalah air susunya itu yang penting, air susunya. Semua air susu sama itu, air susunya bagus. Oh, air susunya bagus. Nah, menggelambir. Ini juga sama, air susunya bagus, menggelambir. Nah, kita perlihatkan dari belakang. Menggelambir air susunya. Jadi kalau air susunya bagus, otomatis pertumbuhan pedet juga bagus. Oke, lah segitu aja. Biar ngiler kalian. Pengen kalian. Aduh, kejedet aku. Jadi kurang lebihnya seperti itulah, saya berbicara secara real, fakta di lapangan, peternak yang sudah melakukan. Jadi kenapa sampai kalian mau nunggu apa untuk mau coba breeding itu nggak ada salahnya. Dan beliau tidak harus beli indukan yang gede-gede, beli yang kecil nggak masalah. Contohnya tadi yang beranak 6 kali, harganya belinya 15.600.000 dulu, sudah 7 tahun yang lalu. Nah, ibaratnya yang satu tadi yang masih darah, yang ini yang umur 3 minggu ini itu belinya harganya 11 juta. Jadi kalau kalian mau beli nggak usah yang gede-gede, yang penting calon bakalan untuk induknya bagus. Nggak perlu super, nggak perlu harus kakinya besar, nggak perlu gini-gini, nggak perlu. Yang penting itu 4 titik tulangan ekor atasnya bagus, alat kelaminnya menggelambir, terus air susunya putingnya panjang, air susunya menggelambir, tulang bawahnya tulang pinggul belakangnya lebar. Kalau kalian masih bingung, penonton baru di YouTube saya, coba cari di video saya yang lama-lama, perhatikan. Kualitasnya tidak perlu diragukan lagi. Setiap kali saya membuat video, insya Allah hasilnya sama. Kalau 4 kriteria tadi kecukupan dan tidak terganggu oleh penyakit, insya Allah pedet hasilnya sama. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholat. Oh ya, ibadahnya sholat duha atau beramal ibadah bagi teman-teman peternak yang lain, biar rezekinya semakin tambah lancar dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Sampai jumpa.